Jadi Mata Jurnalis ini sekali lagi adalah sebuah program dari media online Jurnal Telegraf, mengangkat isu-isu politik, sosial, ekonomi, dan beragam isu hangat yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kita akan berdiskusi santai dengan narasumber kita yang sudah ada di depan, Ketua Partai Buruh Kota Bitung, Bung Amon Hiborang. Selamat datang di Mata Jurnalis. Ya. Menjelang pesta demokrasi pemilu 2024, dan Bung Amon Hiborang ini adalah Ketua Partai Buruh Kota Bitung yang kemarin dengan sangat dramatis berhasil memasukkan dokumen bakal calon anggota legislatifnya di KPU pas detik terakhir atau 1 menit sebelum penutupan. Itu saya menganggap sebuah kisah heroik atau sangat dramatik. Nah, di kesempatan ini kami mengangkat tema menakar kekuatan Partai Buruh di Kota Bitung. Jadi yang ingin saya tanya adalah kenapa pilih Partai Buruh? Baik, terima kasih telah diundang di Telegraf terkait wawancara. Yang pertama, kenapa kita memilih Partai Buruh? Partai Buruh ini adalah partai kelas pekerja. Jadi di mana partai tidak bersama-sama dengan kelas pemodal atau dengan kelas yang oligarki. Nah, sebenarnya lahirnya dari Partai Buruh ini adalah karena lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja di mana kita melihat banyak yang merugikan hak-hak buruh di situ, maka serikat pekerja federasi konfederasi yang ada di Jakarta, ada 4 konfederasi, ada puluhan serikat pekerja lokal, dan federasi ada sekitar 16 federasi, itu bersama-sama membangkitkan lagi Partai Buruh ini untuk kita mendorong teman-teman wakil pekerja itu bisa duduk nanti di legislatif terkait bagaimana aturan atau apa yang dikeluarkan pemerintah, regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu ada penolakan. Karena selama ini kita tahu serikat pekerja itu adalah hanya menjadi parlemen jalanan atau kita demo, tapi sampai di dalam sana itu tidak pernah didengar, tidak pernah tersalurkan. Kita hanya ada istilah dulu kita itu jalan balkon. Di waktu menyusun aturan, regulasi, undang-undang, serikat pekerja itu hanya ada di balkon, berteriak dari atas balkon terkait dengan pasal demi pasal yang tidak relevan dengan buruh. Nah, seberapa kuat kekuatan buruh untuk Kota Bitung sendiri mendorong Partai Buruh bisa berbicara lebih di pemilu 2024? Ya, artinya Partai Buruh ini partai yang memiliki sebenarnya tidak sama dengan partai-partai lain. Partai-partai lain baru sekarang merangkul bagaimana dia mencari anggota. Tapi Partai Buruh ini kan ada serikat pekerja di dalam. Serikat pekerja itu notabene sudah mempunyai anggota. Saya kasih contoh, saya sendiri ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sakti Sulawesi Utara. Di mana Sakti Sulawesi Utara memiliki anggota yang baru 2 tahun sudah memiliki anggota itu 450 orang. Itu secara pribadi, belum istrinya, belum keluarganya. Nah, sekarang memang serikat pekerja di Kota Bitung belum semua bersatu untuk mendukung Partai Buruh. Akan tetapi memang ada 3 serikat pekerja, termasuk konfederasi, federasi, dan kita sendiri, Sakti Sulut. Di mana ada KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, untuk wilayah Sulut. Di mana juga ada Federasi Metal Indonesia. Jadi 3 federasi ini kita merangkul untuk bagaimana di pilkada ini kita tidak akan melihat berapa banyak DPR yang kita akan usulkan, minimal tidak 1 perwakilan buruh itu ada di DPR nanti. Ya, di pemilu. Jadi ya itu maksud saya tadi.
karena beberapa tokoh-tokoh buruh yang ada di Kota Bitung itu tidak tergabung di dalam Partai Buruh sendiri, kepengurusan Partai Buruh. Saya hanya melihat satu orang tokoh buruh yang selain ketua Partai Buruh, satu orang tokoh buruh yang ada tergabung dalam Partai Buruh Kota Bitung itu, yaitu Bung Ferdinand Lumenta. Nah, sedangkan yang lain beberapa tokoh-tokoh buruh yang kita kenal bersama itu tidak ada di dalam struktur Partai Buruh sendiri. Nah, bagaimana Bung Amon bisa menyentuhkan mereka ini? Strateginya seperti apa? Nah, memang secara bukan cuma di Kota Bitung, secara nasional saja. Secara nasional memang konfederasi itu ada beberapa konfederasi, tapi hanya 4 konfederasi yang mendukung Partai Buruh. Ada beberapa konfederasi yang tidak mendukung. Nah, kelemahannya memang buruh di Sulawesi Utara itu kelemahannya serikat pekerja belum ada untuk menyatukan bagaimana penekanan atau bagaimana kekuatan Partai Buruh ini untuk di Sulawesi Utara, lebih khusus Kota Bitung. Akan tetapi kalau di daerah lain kita lihat buruh itu sudah ada punya namanya aliansi buruh. Di Jakarta itu sudah kuat sekali dengan Persatuan Serikat Pekerja, tapi juga ada konfederasi yang tidak mendukung, mungkin dari atas menginstruksi ke teman-teman yang di bawah itu jangan sampai mendukung Partai Buruh. Kita tidak tahu itu ada kepentingan apa. Nah, akan tetapi mari kita sama-sama melihat Partai Buruh. Kenapa saya selalu salah satu adalah aktivis yang menghidupkan Partai Buruh di Kota Bitung itu saya, yang memperjuangkan dari awal sampai sekarang ini saya dengan Pak Ferdinand Lumenta. Artinya memang sih mungkin teman-teman melihat kita ini mungkin akan kalah bersaing dengan partai-partai besar yang sekarang sudah hidup. Tapi bagaimana kita melihat nanti di pilkada dan di pemilu dan bisa merasakan masyarakat Kota Bitung merasakan bagaimana strategi Partai Buruh ini, dan pasti akan berubah nanti di pemilu 2024. Nah, Bung Amon, berbicara kepentingan buruh. Nah, apakah memang Partai Buruh ini hanya membawa kepentingan buruh itu sendiri nanti kalau misalnya ada yang terpilih masuk dalam parlemen, misalnya di Kota Bitung sendiri, apakah hanya kepentingan buruh? Tapi sebelum Bung Amon menjawab itu, buruh ini sebenarnya saya juga sebenarnya termasuk buruh. Kalau mau bicara buruh, karena buruh ini kelas pekerja, kami wartawan juga ini buruh sebenarnya. Nah, seperti apa Anda mengkooptasi buruh kelas pekerja ini agar bisa memilih Partai Buruh dan berjuang demi kepentingan mereka di parlemen nanti? Ya. Meyakinkan maksudnya, meyakinkan para buruh ini. Kita tahu sendiri, Kota Bitung adalah kota industri pertanian, di mana buruh itu 80% buruh yang ada di Kota Bitung itu sendiri. 20% itu adalah pengusaha. Nah, kalau memang buruh ini dikatakan buruh itu sesuai dengan undang-undang adalah dia bekerja, menerima upah, perintah. Selagi masih dia dalam 3 ini berarti dia itu adalah buruh. Siapapun dia itu buruh. Nah, artinya kalau memang ini rumah kita. Artinya kita bukan di Partai Buruh, visi dan misi kita bukan cuma memperjuangkan Partai Buruh buruh saja, tapi di mana kita memperjuangkan masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu. Itu kita mau sama-sama memperjuangkan. Contoh di dalam Bacalek, Partai Buruh tidak ada artis, tidak ada pengusaha, tapi di mana kita merangkul tukang ojek. Ayo kita sama-sama. Anak petani, anak nelayan, ayo kita sama-sama hidupkan rumah kita ini untuk kita memperjuangkan bagaimana hak kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, Bung Amon, kemarin di KPU sudah memasukkan dokumen pengajuan Bacalek. Saya dapat data ada 15 ya? 15. Ada 15 bakal calon anggota DPRD Kota Bitung yang diajukan oleh Partai Buruh Kota Bitung. Dari 15 bacalek ini dapil mana-mana saja? Jadi dari 15 ini kita membagi 4 dapil yang ada di Kota Bitung, masing-masing ada 4, 3, 5.
Dapil 1 berapa? Berapa orang? Dapil 1 kalau tidak salah itu ada sekitar 4 orang. 4 orang. Dapil 2 Girian Madidir? Girian Madidir 3. 3. Dari 10 cuma 3. Iya. Dari 5 4 di Maesa. Sorry. Dapil Maesa dapil 1. Dapil 1 Maesa itu 3. 3 dari 5 cuma 3. Nah, Terus Girian Madidir? Girian Madidir 4. 4 dari 10 4. Matuari Ranulu? Matuari Ranulu 4. 4 dari 8. 4 iya. 4. Dan terus yang Air Tembaga Lembek? Air Tembaga Lembek 3. 3 dari 7. Iya. 3. Nah, dengan komposisi 15 caleg ini target yang mau dicapai apa? Target dari posisi yang kita capai sesuai dengan instruksi dari DPP atau Exco Partai Buruh Pusat, kita akan merebut 1 kursi. Merebut satu kursi dari 15 caleg itu kita akan merebut 1 kursi untuk ke DPRD kota. Ya, Dapil mana itu? Yang kalau kita sekarang itu kuat itu ada di 3 dapil sebenarnya. Iya. Kekuatan kita ada 3 dapil. Boleh kasih bocoran? Dapil 4 4, Air Tembaga, Girian, Matuari. Itu ada 4 dapil. termasuk Bung Amon di Matuari. Ya, Di Matuari ya. Matuari. Artinya dengan 1 kursi itu target dari salah satu dapil. Dari salah satu dapil. Oke. Jika nanti misalnya di DPRD apa suara terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini masih akan disuarakan oleh teman-teman Partai Buruh? Artinya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sudah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Hanya Partai Buruh yang menggugat ke MK sekarang. Gugat ke MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita tahu sendiri Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di mana buruh menang. Buruh menang. Pada waktu itu digugat ke MK, maka MK memutuskan cacat secara formil dan diminta direvisi kembali untuk selama 2 tahun. Akan tetapi pemerintah bukan merevisi selama 2 tahun, tapi mengeluarkan PP yang baru, PP nomor 2 tahun 2022, dan DPR RI mensahkan itu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau kita bicara konteks Bitung, apa yang menjadi persoalan di Bitung? Persoalan di Bitung kita lihat sendiri. Saya akan bercontoh sedikit terkait pekerja kontrak. Pekerja kontrak ini dilahirkan oleh, saya tidak akan menyebut partainya, tapi dilahirkan oleh salah satu partai untuk pekerja kontrak, dan di situ adalah menjadi pekerja aturan oligarki. Ya. Pekerja kontrak. Outsourcing. Dulu waktu di Undang-Undang 13 tahun 2023, kalau tidak salah, di situ pekerja itu dia bekerja kontrak selama 2 tahun. Tahun ketiga dia harus diangkat menjadi karyawan tetap. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di situ tidak ada batas waktunya sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, tapi memang ada perbedaannya juga. Kalau di aturan lama itu tidak mendapatkan pasangan, di aturan yang baru mendapatkan pasangan. Artinya dia kontrak 1 tahun, dia mendapatkan pasangan 1 bulan gaji. Pintarnya pengusaha sekarang, kita sudah temukan di Kota Bitung itu sendiri. Pintarnya pengusaha tidak ada sekarang kontrak 1 tahun, dia kontrak 3 bulan, lari daripada pasangan itu. Jadi para pengusaha ini mencoba mencari celah untuk tidak dapat bayar pesangon. Jadi itu banyak terjadi di Bitung. Ada terjadi. Kita punya data. Selain persoalan itu, persoalan ketenaga kerjaan di Bitung apa lagi? Masih ada, artinya masih ada perusahaan yang mempekerjakan. Jadi kita ini sebenarnya Sakti Sudut ini adalah di anggaran dasar rumah tangga itu adalah pekerja perikanan formal maupun informal. Jadi bukan cuma di laut saja, tapi darat maupun formal informal yang bisa masuk ke dalam keanggotaan. Nah, artinya dengan harapan itu perlindungan pekerja perikanan itu dari hulu sampai dengan hilir. Nah, dalam arti di laut, apalagi di laut ini, di laut kita tahu sendiri awak kapal perikanan itu belum ada undang-undang yang melindungi.
hanya daripada turunan undang-undang yang lama. Iya. Nah, di mana awak kapal itu masih ada perusahaan yang mempekerjakan orang, masih diberikan gaji di bawah ini. Nah, artinya perekrutan awak kapal perikanan di Kota Bitung ini itu masih belum maksimal. Dari segi perekrutan itu sudah salah sebenarnya. Karena di sini itu bukan istilahnya seperti perusahaan darat. Itu kita datang bawa lamaran, interview, baru diterima, gaji berapa. Tapi kalau awak kapal itu diajak oleh nakoda, diajak oleh teman, atau dia dapat iklan di media sosial. Ada yang ini mencari ABK. Nah, artinya itu kalau di kapal masih ada yang tidak mengasuransikan atau tidak mengakses jaminan sosialnya. BPJS. Contoh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di PP nomor 27 tahun 2021 itu jelas ada. Harus ada jaminan. Ada jaminannya. Dan di situ jelas sampai di turunan Permen KP 33 bila mana awak kapal itu meninggal dunia itu dibayarkan 100 juta paling sedikit, dibayarkan 150 juta paling banyak, paling besar. Nah, apakah di dalam segi ini ada enggak yang berani? Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 42 juta. Iya. Kalau dia meninggal sakit. Nah, itu yang akan menjadi problem sebenarnya. Jadi kasus ini ada juga di Bitung? Ada, di Bitung ada. Ini kita kemarin, saya masih belum membocorkan salah satu perusahaan. Kita baru menerima pengaduan kemarin. BPJS Ketenagakerjaan suaminya meninggal di kapal di Ternate. Suaminya meninggal di Ternate, BPJS Ketenagakerjaannya diklaim dari BPJS bilang ini sudah di off. Nah, ini jadi bingung juga. Yang off siapa? Sudah tidak dibayarkan. Sudah di off. Jadi pengusaha tidak lagi membayarkan. Tidak membayarkan itu. Nah, artinya kita masih belum bisa mengatakan menyimpulkan itu. Kita rencana hari Selasa akan ketemu dengan kepala BPJS untuk cek betul enggak ini sudah dihentikan. Kalau dihentikan atau kalau memang betul-betul itu dihentikan, maka secara dengan aturan, secara dengan regulasi pengusaha yang harus membayar santunan. Kalau tidak membayar bisa dituntut secara hukum. Pidana. Itu pidana, sanksinya pidana. Dan untuk Bitung dari sekian banyak perusahaan yang ada untuk ABK nelayan-nelayan yang kerja di kapal-kapal perusahaan ini, itu jumlahnya berapa banyak untuk di Bitung? Ada data nggak? Sakti sulit. Kita kalau data secara, karena ABK ini memang yang kebingungan kita juga. ABK ini kalau data anggota sih itu kita ada, itu data anggota pekerja yang ada di Bitung. Tapi memang karena ABK ini kadang-kala dia bekerja, dia 2 bulan, 3 bulan dia pindah. Bisa saja dia berangkat ke luar negeri. Nah itu memang datanya sedangkan PPS juga tidak bisa. Simpang siur ya? Simpang siur kalau data untuk bekerja karena ada, kalau kapal sudah di perusahaan itu kan itu sudah dipekerjakan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Harusnya kan data-data itu harusnya kan ada, karena itu basis data itu yang akan menjadi kekuatan partai buruh. Ya, sebenarnya kita punya, kalau kita sebenarnya data ada, jadi data keanggotaan, baru ada data jumlah nelayan. Jumlah nelayan kita punya kalau jumlah nelayan kita dapat di Dinas Perikanan. Ya baru jumlah awak kapal yang di kapal dari ukuran 5 gross ton sampai dengan 30 sampai dengan sekian gross ton itu ada. Itu memang ada. Tapi memang kalau dari instansi terkait menyampaikan memang data itu kadang-kadang tidak real. Nah, menakar kekuatan partai buruh kan salah satu tolak ukurnya adalah buruh itu sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya Bung Amon sebagai ketua partai buruh Kota Bitung tidak punya basis data itu, ya bagaimana mau menakar kekuatan partai buruh? Karena saya pikir dari namanya saja partai buruh misalnya, masyarakat yang menganggap dirinya bukan buruh, ya mungkin tidak milih partai buruh. Ya. Nah, jadi saya pikir data-data seperti itu harus ada di partai buruh itu sendiri. Jadi kita memang data itu kalau di serikat pekerjanya itu ada, di serikat kita itu ada data baru pekerja darat juga. Tapi kalau pekerja darat ini memang kita dengan bersama-sama dengan artinya lagi dari Dinas Tenaga Kerja itu memberikan file untuk setiap perusahaan pengolahan makanan laut atau UPI
itu memberikan data pekerja laki-laki berapa dan perempuan berapa. Karena kebetulan saya terlibat di LKS Tripartit Kota Bitung. Untuk Kota Bitung, kita tahu sendiri Partai Buruh ini kan dulu pernah ada, Ya. Ini baru kemudian muncul lagi. Nah, lawannya kan tentu partai-partai yang sudah punya kekuatan, punya basis massa jelas juga, terus punya kapital dana yang besar. Nah, sedangkan Partai Buruh ini sendiri adalah lawan dari oligarki. Nah, tentu modalnya juga ya boleh dikata tentu terbatas, Ya. melawan pemodal besar yang ada di partai lain. Itu mensiasati hal itu, dan kita tahu sendiri bahwa politik ini ada cost-nya. Itu sebagai ketua Partai Buruh mensiasati itu seperti apa? Ya. Artinya memang kita diinstruksikan secara tegas dari Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal bahwa Partai Buruh yang pertama, Partai Buruh tidak akan mendukung partai-partai yang mengesahkan undang-undang Cipta Kerja itu yang pertama. Dan Partai Buruh tidak akan menerima pendonor dari pengusaha. Jadi Partai Buruh itu kita harus berjuang sendiri. Nah, Partai Buruh ini memang saya alami sendiri. Kita bukan orang yang orang bilang orang hebat lah, punya duit, bukan. Tapi bagaimana? Artinya saya selalu berdiskusi dengan Pak Ferdinand meminta bagaimana kita coba untuk bekerja dengan hati. Pasti semua ada jalan. Tapi saya menganggap Anda nekat sekali jadi ketua partai yang dananya tidak ada, begitu. Ibaratnya tidak ada, bukan tidak ada, mungkin ada tapi sangat kecil. Ya. Anda termasuk nekat karena kita tahu sendiri politik saat ini adalah berhitung biaya segala macam, itu kan pasti ada. Untuk mengurus bacalek saja sudah keluar uang. Nah, itu sebuah perjuangan yang luar biasa berarti, termasuk kemarin memasukkan daftar bacalek di detik terakhir, mungkin kendalanya itu juga. Ya. Jadi memang itu yang kita sampaikan. Jadi Partai Buruh ini kita sebenarnya awal juga waktu saya ditunjuk diangkat menjadi ketua Partai Buruh Kota Bitung tidak percaya diri karena dengan alasan tadi. Iya. Ya. Dan ada yang menguatkan bahwa ayo kita sama-sama, kita kerja sama-sama. Kita jadi dari Verva itu yang kita bisa mencapai lewat Verva keanggotaan, kepengurusan maupun keanggotaan. Nah, kita fungsikan yang pertama tadi itu keanggotaan kita. Keanggotaan di serikat pekerja itu yang kita fungsikan. Nah, baru bacalek. Jadi bacalek ini, jadi kita kemarin waktu selesai kongres di Jakarta, kita selesai kongres di Jakarta, Partai Buruh itu dia pakai iuran. Jadi sifatnya pakai iuran. Keanggotaan itu dia bayar iuran. Dia bayar iuran itu 10.000 untuk persiapan pengurusan bacalek ini. Jadi sudah ada persiapan itu karena seperti apa yang saya selalu menyampaikan kepada keanggotaan, kalau kamu mengatakan saya tidak punya uang, saya juga bisa. Orang yang ada juga bisa ini, jadi lagi ini. Nah, itu artinya kenapa kita buat begitu? Karena memang keinginan tujuan Partai Buruh itu benar-benar membela hak buruh maupun kepentingan masyarakat. Jokes yang bilang begini, atau lelucon yang biasa kalau dekat-dekat pesta demokrasi bilang begini, yang tidak ada modal, kok mau bacalon? Itu bacalon, apalagi pegang jadi ketua partai. Nah, Anda mau jawab itu apa lelucon-lelucon seperti itu? Yang tidak ada modal, mau bacalon, kok ketua partai? Artinya ini sebenarnya Partai Buruh ini sebenarnya merubah mindsetnya masyarakat. Merubah mindset masyarakat. Artinya apa? Jangan cuma karena 500.000 kalau istilah kita minta maaf ya. Kita istilah. Jangan karena 500.000 kau gadaikan kepada perampok yang berdasi. Nah,
Artinya, mari kita hitung harga diri Anda dibayar dengan 500.000, kita kalikan satu hari itu berapa dominannya. Itu terus kalau karena partai buruh ini tidak membawa kepentingan oligarki atau kepentingan pribadi, tapi kepentingan orang banyak. Artinya begini, partai buruh itu dia lain daripada partai yang lain. Kenapa saya katakan lain daripada partai yang lain? Seandainya ada yang duduk di DPRD nanti dan dia tidak melaksanakan sesuai dengan visi dan misi partai buruh, saya tidak menunggu instruksi dari pusat untuk PAW. Yang PAW adalah kabupaten kota itu sendiri karena sudah memberikan mandat. Langsung di PAW ganti karena tidak menjalankan visi dan misi partai buruh. Memang seperti apa yang Bung sampaikan tadi, yang melahirkan partai buruh ini kita tahu Pak Insinyur Mochtar Papahang melahirkan sampai kalau tidak salah 3 kali ikut pemilu sampai dengan presiden. Nah itulah kenapa partai buruh dulu itu bukan artinya partai buruh itu dibubarkan, tidak, tapi dipadamkan dulu karena vakum dulu. Karena pada waktu itu partai buruh itu tidak punya modal. Karena partai buruh memang kalau tidak salah di Bitung itu pernah ada yang duduk di DPR mewakili buruh. Akan tetapi secara DPR RI itu partai buruh tidak ada. Belum pernah masuk parlemen. Nah inilah karena dulu partai buruh itu dihidupkan hanya satu konfederasi, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dibawa KSBSI. Pak Mochtar, karena KSBSI ini ada 2, ada seluruh dan sejahtera. Nah, kalau sejahtera itu Pak Mochtar Papahang, yang sekarang anaknya sekarang di partai buruh. Tapi kalau yang seluruh itu memang sampai sekarang belum bergabung dengan partai buruh. Jadi itu. Jadi Anda menganggap masyarakat janganlah pilih politisi yang hanya mau kasih uang 500.000, 300.000, apalagi 100.000. Betul. Karena mereka dalam tanda kutip perampok-perampok berdasi yang mau duduk di parlemen kemudian tidak pernah bekerja untuk masyarakat. Nah, Anda berani berjanji kepada masyarakat, andaikan Anda jadi anggota DPRD Kota Bitung, kemudian Anda juga ternyata sama tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apa yang Anda mau bilang sama warga Kota Bitung? Artinya begini. Artinya kalau memang seandainya Tuhan menghendaki saya bisa lolos sampai di sana, itu jadi saya akan penuhi. Kenapa? Artinya begini. Saya tidak mau terlalu lebih ke dalam. Kita bikin kontrak politik dengan masyarakat yang memilih di mana kontrak politik itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kontrak politik itu akan dihadirkan ketua partai buruh dengan yang lolos di DPR. Jadi kalau memang seandainya tidak terpenuhi, itu langsung di PAW. Karena begini, calon yang duduk nanti di DPR tidak akan dipungut biaya masuk ke partai dari segi apapun. Tidak ada setoran dari. Tidak ada. Yang kita tahu kan ada setoran dari. Tidak ada. Partai buruh SOP-nya seperti itu, diinstruksi dari pusat. Akan tetapi dia harus berjanji dan bersumpah kepada masyarakat 1 kali 24 jam dia harus menerima pengaduan masyarakat. Bukan hanya menerima, tapi menindaklanjuti. Karena sudah diamanatkan tadi. Nah itu. Jadi partai buruh ini dia berbeda dengan partai. Jadi tidak ada namanya seandainya ini saya kasih contoh kecil. Dulu waktu partai buruh belum hadir, banyak suara buruh yang dititipkan di parpol-parpol lain yang duduk di DPR. Waktu undang-undang Cipta Kerja dikeluarkan, mereka lah yang berteriak di situ untuk menolak itu. Diintimidasi oleh partai. Jadi sebagai partai buruh tidak ada lagi, semua kembali ke partai buruh. Memang ada satu orang yang masih bertahan. Dan partai buruh yang jadi suara-suara buruh semua ditarik, apalagi Jawa Barat. Jawa Barat itu suara buruh terbesar, itu ditarik semua dan akan maju untuk mendukung calon-calon yang akan nanti dipasang. Oke.
Jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita sore ini, kira-kira apa yang Anda ingin sampaikan ke teman-teman buruh, seluruh buruh yang ada di Kota Bitung? Artinya saya ingin menyampaikan, kita sebagai pekerja itu adalah kelas di bawah. Bagaimana kita mau melawan kalau kita tidak punya kekuatan? Itu yang pertama. Ayo kita bersatu. Kita bersatu bukan artinya kita bersatu merusak atau kita memprovokator Kota Bitung, bukan, tapi kita merubah supaya kita itu dihargai di Kota Bitung sebagai rumah kita. Artinya ada perwakilan buruh yang duduk. Artinya ada perwakilan buruh yang duduk di parlemen nanti. Minimal tidak, kalau DPR RI itu sudah tidak diragukan, pasti akan jadi. Karena memang kalau di Sulawesi Utara sih masih belum nampaknya itu belum ada. Tapi kalau daerah lain DPR RI itu sudah ada. Ya, artinya di Kota Bitung itu instruksi tidak usah banyak lagi. Satu kursi saja sudah cukup. Kalau Tuhan mengkehendaki dia lebih daripada satu kursi, itu alhamdulillah, puji Tuhan. Satu kursi itu tidak bisa jadi satu fraksi, dan kita tahu di DPRD kalau tidak cukup satu fraksi harus gabung dengan partai lain yang juga tidak cukup satu fraksi. Nah, bagaimana Anda memperjuangkan kepentingan partai buruh nanti kalau misalnya tidak dapat satu fraksi? Nah, memang ini karena awal dari pusat, karena awal. Yang penting kita memperkuat di DPR RI. DPR RI yang kita memperkuat supaya DPR RI ini yang dapil-dapilnya itu dia akan melihat ke bawah. Banyak yang kita utuskan ke DPR RI, tapi mana jangankan DPR RI, provinsi aja tidak ada yang melihat untuk dapilnya. Kan begitu. Apalagi, nah itu yang kita harapkan, karena memang artinya setiap kita demo di Kota Bitung pasti, kita ini bukan kewenangannya kita, bukan kebijakannya kita. Kita hanya memberikan rekomendasi dan rekomendasi. Nah, kapan kalau ada rekomendasi? Nah, itu dengan harapan ada di DPR RI, ada di provinsi. Nah, itu akan tidak ada lagi rekomendasi. Artinya kita dengan sampai rekomendasi langsung ditelepon, sama-sama kita menolak. Selama ini rekomendasi hanya sampai di rekomendasi. Di rekomendasi. Tidak pernah ada yang perjuangkan itu sampai ke sampai ke atas. Baik. Bung Amang Hiborang, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri video ini, khusus untuk Bung Pedapil Matuari Ranulu. Artinya saya mengajak semua masyarakat yang ada di Dapil Matuari Ranulu, bagaimana kita sama-sama memperjuangkan di pilkada nanti partai buruh lolos dari Dapil Matuari satu kursi. Oke, Bu Amon, terima kasih bincang-bincang kita pada malam ini. Semoga partai buruh bisa berbicara lebih di panggung politik Kota Bitung dan 2024 bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Kita berharap sama-sama ada perwakilan partai buruh di parlemen yang bisa menyuarakan seperti yang Bung Amon sampaikan tadi, dan tentu ini menjadikan warna baru di gedung DPRD Kota Bitung nanti, bisa memberi warna baru terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kelas pekerja di Kota Bitung. Nah, penonton sekalian, teman-teman yang selalu setia mengikuti bincang-bincang kami di Mata Jurnalis, mungkin sampai di sini bincang kita hari ini dengan Ketua Partai Buruh Kota Bitung, Amon Hiborang, dan terima kasih banyak Bung sudah hadir di bincang Mata Jurnalis, Jurnal Telegraf. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi penonton kita dan warga Kota Bitung. Oke, sampai di sini jumpa kita. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya, di bincang berikutnya di Mata Jurnalis. Tetap setia menonton channel resmi dari Jurnal Telegraf
di program Mata Jurnalis. Saya Ramli Cin bersama Aman Hiborang. Sampai jumpa.